Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Fitrianti dengan NIM 6120 123 2029 kelas RA3 semester 5 Universitas Primageraha. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional. Tugas UASnya yaitu meresum hasil satu semester. Kita disuruh mengambil 2 materi dan saya akan memaparkan materi pertemuan pertama dan kedua. Nah, di waktu pertemuan pertama kita itu mempelajari tentang definisi bisnis internasional. Nah, menurut saya pribadi, setelah saya simpulkan membaca materinya, ternyata bisnis internasional itu segala aktivitas ekonomi, mau perdagangan, investasi, atau jasa yang melibatkan transaksi melintasi batas 2 negara atau lebih, mencakup ekspor atau impor, penanaman modal asing, hingga waralaba internasional yang bertujuan memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan di panggung global. Ini melibatkan tantangan seperti perbedaan budaya, hukum, dan regulasi antar negara, namun juga membuka peluang pertumbuhan signifikan bagi perusahaan dari UMKM hingga koperasi multinasional. Ternyata teman-teman, bisnis internasional juga itu mempunyai histori atau perkembangan zamannya. Yang pertama itu ada waktu awal mula, yaitu zaman kuno. Yang kedua ada era revolusi. Yang ketiga yaitu abad ke-20, perang dan globalisasi. Dan era yang keempat yaitu era di masa abad ke-20 sampai sekarang. Di era pertama yaitu era awal mula dan zaman kuno. Bisnis internasional ini bisa menggunakan barter, yaitu aktivitas bisnis lintas batas sudah ada sejak zaman purba, dimulai dari barter antar suku, lalu perdagangan antar kerajaan seperti Mesopotamia dan lembah Indus. Yang kedua ada jalur sutra. Jalur sutra ini yaitu rute perdagangan kuno sekitar 200 MSE menghubungkan Asia, terutama Tiongkok dan sutranya ke Eropa, menjadi cikal bakal perdagangan internasional yang terorganisir. Yang kedua yaitu era revolusi industri pada abad ke-19. Nah, kemajuan transportasi dan komunikasi, penemuan mesin uap, kereta api, dan telegraf secara revolusioner mempermudah pergerakan barang dan informasi, jadi memperluas jangkauan bisnis kita. Dan muncul juga perusahaan modern. Perusahaan pertama yang beroperasi secara global mulai muncul, seperti Singer di Skotlandia pada tahun 1868. Yang ketiga yaitu ada abad ke-20, perang dan globalisasi. Nah, peran di masa perang ini perusahaan global memainkan peran krusial dalam suplai militer pada Perang Dunia I dan II, sekaligus menjadi sumber lapangan kerja dan pendapatan. Yang keduanya yaitu kebangkitan multinasional pasca PD2, Perang Dunia II. Perusahaan multinasional ini tumbuh pesat, memperkuat pengaruh ekonomi dari politik hingga global. Globalisasi dan deregulasi, kebijakan pasca perang mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah mulai menghapus hambatan tarif dan mempromosikan perdagangan bebas melalui perjanjian mempercepat integrasi ekonomi. Nah, yang keempat yaitu ada era kontemporer. Nah, pada akhir abad ke-20 sampai sekarang ini, teknologi dan internet itu semakin mempermudah transaksi kita. Contohnya, kita bisa membayar melalui kris dan logistik kita bisa seperti di era teknologi dan internet. Teknologi informasi dan komunikasi modern serta internet semakin mempermudah transaksi, logistik, dan koordinasi bisnis lintas negara, mempercepat laju globalisasi.
Integrasi pasar keuangan internasional yang terintegrasi memfasilitasi aliran modal dan valuta asing, mendukung perdagangan lintas budaya menjadi lebih lancar. Nah, kesimpulannya yaitu bisnis internasional berevolusi dari kebutuhan dasar barter menjadi sistem kompleks yang didorong oleh inovasi teknologi, kebutuhan akan sumber daya, dan kebijakan global yang semuanya menyatukan dunia dalam jaringan komersial yang saling bergantung. Itulah definisi dan histori yang bisa saya sampaikan. Saya akan menyampaikan ke yang kedua, yaitu tentang globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi dalam bisnis internasional yaitu proses terintegrasinya pasar dunia, memungkinkan perusahaan beroperasi lintas negara melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal untuk perdagangan, investasi, dan efisiensi produksi, serta inovasi didorong kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi, meski membawa tantangan seperti persaingan ketat, perbedaan budaya, dan regulasi. Nah, ini mengubah dunia menjadi ekspor-impor, memicu investasi asing langsung (FDI), dan mempercepat penyebaran teknologi, tetapi juga menuntut strategi bisnis global yang adaptif untuk mengatasi beragam tantangan pasar internasional. Nah, itulah 2 materi yang bisa saya sampaikan pada tugas UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.